Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Berjumpa lagi hari ini kita dalam renungan pagi. Bacaan Alkitab kita hari ini jatuh pada 1 Samuel pasal 31 dan 2 Samuel pasal 1 dan 2. Kitab 1 Samuel ini menjelaskan bahwa kesetiaan Allah dan firman-Nya akan selalu membawa keberhasilan dan berkat, sedangkan ketidaktaatan mendatangkan malapetaka. Hari ini kita akan belajar dari kematian Saul. Dalam 1 Samuel pasal 31 ayat 4 dan 5 dikatakan, lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Judul renungan kita pagi ini adalah kematian yang berdampak. Kematian Saul adalah hal yang tragis dalam sejarah perjalanan seorang raja dan pemimpin bangsa Israel. Kepemimpinan Saul yang diwarnai dengan kebencian dan ketidaktaatan yang terus-menerus kepada Tuhan, ketakutan Saul kepada bangsa Filistin adalah akibat tidak adanya lagi dukungan dari Allah. Dan Saul menyadari itu sebagai kehancuran bagi dirinya. Ketika melihat bangsanya dikalahkan, dalam benaknya muncul bagaimana mengakhiri hidupnya dengan terhormat. Dan dia tidak berpikir tentang Allah, bahwa Allah sanggup menolongnya, Allah sanggup membelanya. Mungkin Saul berpikir bahwa Allah sudah tidak mengasihinya dan Allah sudah meninggalkannya. Ketika bujang pembawa senjatanya tidak mau membunuhnya, ia pun berpikir pendek dengan cara bunuh diri, dengan harapan tidak melihat kekejian bangsa Filistin atas dirinya. Namun hal itu justru membuat bangsa Filistin lebih mudah untuk memenggal kepalanya dan menancapkan tubuhnya dengan cara tidak terhormat. Bukankah yang dilakukan Saul ini merupakan sebuah kebodohan? Bunuh diri tidak menjadi solusi terbaik bagi dirinya dan bangsanya. Seharusnya Saul berperang hingga akhir, bahkan berharap dapat membunuh lebih banyak lagi. Dan itulah kesempatan dia selama dia hidup. Dia tidak perlu mementingkan dirinya sendiri untuk mati terhormat. Justru dia harus mati terhormat di depan bangsanya, di hadapan musuhnya, terlebih lagi di hadapan Allah. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sebagai kehinaan. Namun kematiannya adalah kehendak Allah, sehingga membawa dampak yang besar bagi dunia. Akankah kita mau mati sesuai dengan kehendak Allah, atau kita mati tanpa makna karena mengikuti jalan hidup kita sendiri? Dosa memang menjadi celah untuk kita bersandar pada pengharapannya, sebab dosa membuat pikiran, hati, dan tindakan kita tertutup. Tuhan Yesus mati untuk kita semua, sehingga hidup ini bermakna. Allah melalui Yesus Kristus memberikan pengharapan yang pasti
hidup yang kekal, dan kematian yang bermakna dan berguna, keyakinan akan keselamatan, dan mengalami kemuliaan bersamanya. Kematian dengan cara Allah adalah kematian yang berdampak kepada orang yang kita tinggalkan dan tidak memalukan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.